Hello dan welcome di channelnya Delight Photoworks. Kali ini kita akan bahas dua slider yang cukup penting dan banyak yang belum tahu bedanya, yaitu slider opacity dan slider fill. Posisinya ada di sini. Oke, kita akan bahas bedanya apa, penggunaannya kapan, berikut contoh-contohnya. Oke, langsung aja. Saya coba untuk mempermudah kita memahami dua slider ini. Saya coba bikin teks di sini, ya. Untuk teman-teman yang nggak tahu, shortcutnya itu T. Jadi kalau kita lagi di tools apapun, tekan T, maka akan terpilih text tools. Kita klik di kanvas kita, ya. Di sini ada pilihan font. Mau pakai font yang mana silahkan aja dipilih. Oke. Tuh, saya pakai yang atas ini misalnya, label suit. Ini kalau ada varian dari font tersebut akan keluar di sini, misalnya jadi italic atau bold dan sebagainya. Oke, ini ukurannya, ya, ukuran fontnya. Simpelnya kita bisa transform nanti belakangan, nggak apa-apa. Lalu ini warnanya mau apa, gitu loh. Kalau di sini mungkin saya coba pakai warna putih aja. Misalnya saya tulis apapun ya, teman-teman bisa coba mau pakai nama teman-teman atau nama studio teman-teman atau fotografi teman-teman, silahkan. Lalu saya tekan OK. Selanjutnya saya ingin ini lebih besar. Di sini artinya saya transform, edit, free transform atau free transform atau Ctrl T, ya. Ctrl T. Lalu saya drag, misalnya di sini segini misalnya. Nah, kalau ingin tulisan ini ada di tengah, persis di tengah-tengah, ya, secara horizontal, caranya kita ke Move Tools, ya, lalu Selection nih, kita seleksi semua, ya, keseluruhan kanvas. Tuh. Nah, di sini ada pilihannya nih. Seandainya saya klik yang ini, yang tengah ini, dia akan di tengah dari seleksi kita, karena kita maunya di tengah kanvas, ya, makanya tadi kita select kanvasnya gitu. Kalau mau di tengah-tengah tulisan di tengah-tengah ini, coba saya kasih contoh ya. Misalnya ini, misalnya saya pingin tulisan itu ada di tengah-tengah sini. Oke, maka sama seperti tadi, di ini, oke. Tinggal di ini aja. Tinggal dikecilin. Nah, seperti itu. Oke. Jadi saya ulang. Pilih text tools. Lalu ketik yang kita mau, termasuk warnanya. Oke. Lalu Ctrl T atau transform sebesar ini. Lalu saya seleksi keseluruhan kanvasnya. Lalu saya pindah ke Move Tools, kita posisikan di tengah. Nah, setelah seleksi seperti biasa, deselect atau Ctrl D. Nih, select, deselect atau Ctrl D. Ya. Nah, di sini kita nggak akan lihat bedanya nih antara opacity dan fill. Kita coba. Tuh. Ini opacity, ya. Transparansinya berubah. Dia jadi semakin transparan tuh. Oke, sementara fill juga sama. Nah, perbedaan dua slider ini akan terlihat kalau kita sudah mulai menggunakan picture style atau efek. Saya kasih contoh. Kita akan kasih efek di tulisan ini. Caranya kita double klik di area luar, ya. Area luar layar aktif, misalnya di sini. Kalau klik di sini double klik, ya kita bisa rename, ganti nama dari layar ini. Double klik di sini, kita bisa rubah-rubah tulisannya, rubah warnanya, rubah ukurannya dan segala macam yang lain. Oke. Nah, kalau untuk efek atau picture style, kita double klik di sini. Oke. Kita pilih efek apapun, bisa pilih di sini juga. Misalnya apa gitu, inner glow atau inner shadow atau apa. Ini kebetulan saya mau pakai drop shadow aja biar kelihatan.
Saya klik drop shadow. Ya. Nah, ini supaya enak lihatnya kita nolin semua dulu. Opacity 100. Nah, geser-geser deh. Spreadnya kita bisa langsung lihat efeknya kok. Slider kita merubah apa, kelihatan langsung di foto. Size-nya seperti itu. Oke. Misalnya saya pakai gini aja deh. Oke, lalu angle-nya atau sudut dari shadow itu, dari drop shadow, karena ini nunjukin arah cahaya datang, artinya cahaya datang dari kiri atas, bayangannya akan ada di kanan bawah seperti ini. Oke, saya tekan OK, selesai. Nah, di sini kita akan melihat bedanya opacity dan fill. Kalau opacity, ya, tulisan delete yang putih itu hilang, efeknya juga hilang, tuh, jadi transparan. Oke, ini opacity. Dia tidak ngelihat efek, jadi ada efek apapun ya akan turun si opacity-nya tuh, jadi transparan. Nah, kalau fill ya, dia hanya mempengaruhi objek, efeknya sendiri enggak. Tuh, efeknya tetap tebal gitu loh, opacity-nya tetap 100. Hanya si tulisan delete-nya aja yang berkurang. Oke. Kalau seandainya saya tambahin efeknya lagi, ya, double klik lagi, lalu misalnya apa ya? Bevel emboss deh. Nah, ini misalnya ya. Ini juga kita bisa coba-coba aja, ya. Saya sendiri jarang pakai sih ini kalau ini. Ini buat contoh aja. Misalnya kita pengen bikin efek kayak 3D gitu. Oke, digeser-geser aja angle-nya, lalu opacity-nya. Oke. Misalnya seperti ini. Ya. Lalu fill-nya kita kurangi, ya. Ini efek emboss tadi nggak akan hilang. Tetap ada dalam foto kita tuh. Cuma teks warna putihnya yang hilang. Seperti ini. Oke. Nah, dengan cara ini mungkin teman-teman bisa kreatif bikin efek apapun, atau mungkin bikin kreasi apapun kalau teman-teman ngedesain ya. Coba lagi pakai 3 efek, pakai gradient. Ganti gradiennya. Oke. Ini opacity. Ini fill. Oke, nggak kelihatan perubahan apa-apa. Kenapa? Karena efeknya sudah kena ke semua teks. Gitu. Oke. Jadi summary-nya, kesimpulannya, ya. Saya hilangin aja nih. Gradient overlay. Kesimpulannya adalah opacity ini menurunkan atau memodifikasi transparansinya semua, objeknya maupun efeknya atau picture style-nya. Kalau fill, dia hanya mengurangi opacity dari si objeknya, sementara efeknya sendiri akan tetap 100%. Oke. Kalau kita mengurangin efeknya jadi nggak 100%, yang tadi itu misalnya drop shadow. Misalnya ya, si drop shadow ini mau saya kurangi opacity-nya ya di sini slidernya. Nah, baru dia berkurang. Oke. Gini misalnya. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak perhatiannya. Selamat berkreasi dengan slider opacity dan fill. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.